BPJS daftar habis operasi atau masuk rumah sakit Nggak nggak bayar lagi. Tolong ya kali ini buat negara defisit. Nah itu. Iya, mereka bayarnya pas sakit doang. Iya, yang terjadi di lapangan itu. Yang terjadi di lapangan itu kayak gitu. Jadi dia sakit bayar. Nah, Mbak Deborah, ini aku bukan cuma aku sih, mungkin teman-teman yang lain juga masih bingung. Apakah asuransi itu juga termasuk investasi? Nah, kadang kan teman-teman bikin pos anggaran ini bingung kan, pos anggaran investasi. Nah, itu juga ada asuransi. Kayak gitu. Gimana? Yang benar itu gimana, Mbak? Sebenarnya teman-teman harus bedain dulu antara proteksi sama investasi. Memang kebanyakan yang di lapangan orang-orang taunya produk proteksi itu ada yang investasi kayak gitu. Nah, proteksi ya proteksi untuk perlindungan. Kalau teman-teman yang berinvestasi, sebenarnya ada beberapa produk asuransi itu juga bisa untuk proteksi. Cuman kalau teman-teman nggak jeli melihatnya, itu teman-teman bukannya malah untung tapi rugi kayak gitu. Jadi kalau mindsetnya diubah dulu, proteksi itu untuk proteksi, asuransi itu untuk proteksi, BPJS itu untuk proteksi, mindsetnya diubah dulu. Jadi kalau investasi ya teman-teman juga harus tahu berinvestasinya di mana kayak gitu ya. Investasi kan banyak ya, entah itu bisnis, entah itu ke saham atau reksadana, itu produk-produk investasi, obligasi. Jadi sebenarnya ya yang di lapangan teman-teman kebanyakan tahu ya proteksi itu investasi, apalagi tadi kok ada posnya ya, pos maksudnya investasi masukin ke proteksi, nah itu udah salah. Kan banyak orang kecewa, kok tabunganku nggak jadi ya, aku udah nabung sekian, kalau aku hitung sekian, kok aku yang keluarin sekian kok malah lebih sedikit. Nah itu tadi kebanyakan kalau dimasukin ke produk kesehatan dan ada biaya akuisisi, otomatis uangnya akan kegerus habis kayak gitu. Jadi dia nggak jadi, investasinya nggak jadi nih. Tapi kalau memang ada produk yang khusus dari asuransi yang nggak ada biaya akuisisi, itu mungkin bisa dipakai untuk investasi, walaupun untuk jangka panjang kayak gitu. Oh berarti, nah itu lagi loh. Mbak, berarti investasi sama proteksi beda. Aduh, anggaranku habis di dua itu nanti, investasi sama proteksi. Investasi sama anggaran kan tadi udah ada, sebenarnya nanti ada di sesi berikutnya tentang porsi-porsi keuangan ya. Porsi-porsi keuangan tuh teman-teman harus punya namanya patokan berapa sih budget-budgetnya. Investasi ada porsinya, proteksi ada porsinya sendiri. Jadi jangan digabung nih, karena memang kegunaannya beda. Kalau investasi kan tujuannya untuk jangka panjang, untuk kita tujuan semisal mimpi punya rumah, punya mobil, atau mungkin investasi untuk liburan, dana apresiasi diri. Kalau proteksi itu khusus untuk perlindungan resiko kehidupan seperti itu. Tapi berarti intinya harus dibedakan. Harus bedain, karena memang budgetnya beda nih. Ya, nah Mbak, kalau misal saya mutusin single aja deh, nggak usah berkeluarga, nggak usah punya tanggungan, itu masih perlu nggak sih proteksi? Nah, itu kalau semisal Mas single aja, nggak pengen berkeluarga nantinya nih. Nah, Mas tahu nggak, maksudnya kalau pamannya ini kerja kantoran, besok sewaktu-waktu bakalan pensiun nggak? Iya pasti, masa ya kerja sampai mati, Mbak? Nah, kalau pensiun otomatis untuk proteksinya dari kantor masih dapat nggak? Enggak, kalau proteksi. Kalau udah tua kita lebih sehat atau banyak sakitnya? Saya sih ya semoga percaya sehat. Nah kan orang selalu bilangnya semoga ya, tapi kita nggak pernah tahu yang namanya resiko. Ya itu tadi, kalau semisal tetap single, nggak punya keluarga, oke lah. Maksudnya uang pertanggungan nggak ada kan, nggak ada yang terbebani kan. Maksudnya keluarga nggak ada, terus misal kita single, teman-teman ya bisa paling nggak buat kesehatan. Semisal kalau tadi punya proteksi kesehatan, karena apa gunanya ya untuk masa tua, kalau nggak ada siapa-siapa, kita pengen masuk rumah sakit dan kita lagi benar-benar nggak ada dana. Tadi kalau semisal pensiun nanti uangnya habis, di tengah jalan kita sakit, uang dari mana juga, kita kan nggak pernah tahu yang namanya resiko itu tadi sih. Jadi harus ada hitung-hitungannya jelas kayak gitu, karena kebanyakan yang terjadi ketemu klien itu tuh mereka udah pensiun, udah sepuh tua kayak gitu, dia udah sakit, mau punya proteksi udah nggak bisa masuk. Terus habis itu
kalau udah nggak bisa masuk, mereka itu kalau udah punya, semisal dia yang di asuransi itu udah mahal preminya. Oh iya. Kalau umpamanya dia pakai BPJS, oke, masih bisa masuk dah. Paling nggak minimal aja punya BPJS. Iya, untung juga udah diwajibin. Ya udah diwajibin, karena apa? Kayak itu tadi, karena dalam rumus keuangan minimal harus ada yang namanya proteksi, minimal punya BPJS. Nah itu teman-teman buat yang ingin single atau pengen single padahal nggak laku ya. Pengen single. Nah, di sini nih bingung nih, apa bedanya asuransi pendidikan sama tabungan pendidikan? Oh oke. Ini yang sering terjadi ya, orang berpikiran kalau asuransi itu adalah asuransi pendidikan itu adalah mengasuransikan anaknya untuk biaya masuk sekolah. Padahal kalau asuransi pendidikan itu maksudnya itu yang diasuransiin adalah orang tuanya. Jadi gini, si anak kan usianya masih kecil. Terus orang tua kan ya itu tadi ada risiko kematian, tutup usia seperti itu kan. Nah, asuransi ini bisa menjamin si anak ini tetap punya dana walaupun nggak ada orang tua. Jadi itu ada untuk orang tua itu tuh akan dipasangin suatu perlindungan supaya saat orang tua itu tutup usia, ini proteksi tetap berjalan, tabungannya tetap berjalan juga. Jadi semisal si anak ini punya proteksi buat pendidikan selama 10 tahun. Ini yang ngasuransiin orang tuanya tapi? Yang ngasuransiin orang tuanya, kan si anak masih kecil kan, belum bisa daftar asuransi. 10 tahun? 10 tahun. Nah, pendidikan itu sebenarnya 10 tahun si orang tua daftarin, jika terjadi resiko nih 5 tahun, si orang tuanya ini tutup usia. Kan dia udah ada perlindungan nih untuk orang tua, kalau semisal dia tutup usia, dia akan yang gantiin bayarin preminya, itu bukan lagi pribadi mereka, tapi dari perusahaan asuransinya. Oh gitu. Iya, jadi bukan masalah nanti setiap tahun saat masuk SD keluar berapa, nanti SMP masuk berapa, itu sebenarnya bukan asuransi pendidikan kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, manfaat asuransi pendidikan itu lebih ke arah proteksi untuk orang yang menanggung biaya sekolah anaknya. Jadi kan di situ juga ada yang namanya uang pertanggungan, tutup usia, uang itu juga bisa keluar atau dia pilih untuk tetap dilanjutkan, tetapi yang pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan asuransi. Jadi target dana pendidikan itu akan tetap tercapai walaupun orang tuanya nggak ada. Itu sih sebenarnya. Jadi tujuan utamanya itu tadi, walaupun orang tuanya amit-amitnya udah nggak ada, dana pendidikan buat anaknya tetap tercapai. Iya, jadi kalau kan asuransi pendidikan tuh apakah memang buat anak kita aja, apa buat kita sendiri bisa atau gimana sih? sebenarnya kalau kita sendiri kita lebih baik nabung. Kalau kita sendiri kan kita berarti kan kerja, maksudnya kita bisa menghasilkan. Kalau proteksi itu tadi kan kita udah posin sendiri ya, berbeda ya. Lebih baik kalau semisal kalau anak-anak kan nggak mungkin ya dia bisa menghasilkan dalam usia masih kecil, tapi kan kalau kita masih punya kemampuan selama kita masih hidup ya, itu lebih baik kalau semisal untuk pendidikan ya lebih baik kita nabung di tempat untuk khusus investasi, tapi kita dilindungin keuangannya dari proteksi tadi, uang pertanggungan misalnya kayak gitu. Sama buat ini ya, buat anak-anak kita gitu. Iya, buat anak-anak, lebih ke arah jagain, ya itu tadi income, buat jagain keluarga yang bergantung hidup sama kita. Itu sih sebenarnya asuransi. Jadi kalau investasi ya pilihlah benar-benar di perusahaan investasi, produk-produknya investasi. Kalau memang ada yang ngomongin nanti menghasilkan, harus dicek juga apakah benar itu. Yang kejadiannya gini sebenarnya kalau di lapangan, produk mau berinvestasi nih di produk asuransi, tapi dimasukinnya investasi ke produk kesehatan. Bentar, pelan-pelan. Iya. Ini di perusahaan apa nih? Di perusahaan asuransi. Tadi kan mau investasi nih, banyak kan di lapangan orang-orang berinvestasi tapi di produk asuransi. Tadi dibedain kayak gitu. Ada produk soalnya khusus yang buat investasi dan ada produk yang khusus buat kesehatan. Kalau semisal teman-teman ditawarin investasi tapi dimasukin ke produk kesehatan, otomatis nggak akan jadi hasil investasinya. Bukan investasi. Itu bukan investasi, itu proteksi, karena di situ ada yang namanya biaya akuisisi. Itu ngerus uang teman-teman semua, kayak gitu. Nah, Mbak, ini nih orang-orang Indonesia ini termasuk ya saya juga sih mungkin. Kadang mereka nih ngerasain jeleknya dulu, istilahnya mereka sakit dulu baru mikir punya asuransi deh harusnya kan? Daripada duitnya keluar banyak kan. Dulu pas ditawarin nggak mau, dituduh doain mati ya. Sekarang baru sakit baru nyariin. Nah itu
Bisa nggak sih Mbak, kita pas masuk ke produk asuransi tapi kita pas lagi sakit? Nah, tadi kan kita udah jelasin di awal juga ya, tadi kita udah bahas tentang kalau udah sakit gimana. Kalau udah sakit sebenarnya, yaitu tadi kita harus tahu ada beberapa penyakit itu yang udah nggak bisa masuk ke dalam asuransi, apalagi untuk penyakit-penyakit yang udah kritis ya, seperti udah ada sakit jantung, kan resikonya apa? Masa sih ada perusahaan yang mau bayarin orang udah punya penyakit, kan otomatis dia ada resikonya kena serangan jantung. Terus kalau untuk stroke dia juga ada resiko untuk serangan stroke selanjutnya kayak gitu. Sebenarnya kalau semisal udah nggak bisa masuk asuransi, teman-teman masih bisa masuk ke BPJS kayak gitu. Jadi masih tetap aman. Cuman kalau ada kan orang punya proteksi itu juga nyari yang namanya kenyamanan. Kadang kan kalau BPJS sekarang ini memang masih ngantri ya, antriannya banyak panjang. Ada kenyamanan di namanya asuransi kayak gitu. Nah teman-teman ya itu tadi harus persiapkan dari awal kayak gitu. Kalau udah sakit belum tentu bisa di cover sama asuransi. Asuransi ya, kalau BPJS dia masih bisa di cover. Tapi kemarin ada keluaran terbaru, ada beberapa penyakit juga BPJS juga. Oh iya? Iya kan, BPJS juga. Oh iya, ya, bisa di cover. karena sekarang kebanyakan orang itu kalau BPJS itu dia bayar sakit, bayar BPJS daftar, habis operasi atau masuk rumah sakit nggak bayar lagi. Tolong ya kali ini buat negara defisit. Nah itu. Iya, mereka bayarnya pas sakit doang. Iya, yang terjadi di lapangan itu. Yang terjadi di lapangan itu kayak gitu. Jadi dia sakit bayar di BPJS, terus tiba-tiba mereka itu udah pakai BPJS-nya, habis itu nggak bayar lagi kan, jadi otomatis sebenarnya BPJS maupun asuransi itu udah ada hitungannya. Kenapa sih harus ngumpulin dana bareng-bareng? Karena untuk siapa yang sakit duluan uang itu dikeluarin. Coba kalau dipikir kok aku rugi ya, aku nggak sakit, kok bisa ya aku bayarin terus kayak gitu, terus nanti uangnya berkurang nggak balik semua kayak gitu, aku rugi lah. Kalau dipikir secara logika, teman-teman nih baru daftar, setiap bulan bayar asuransi 500.000, baru 3 bulan daftar, 1,5 juta, tiba-tiba masuk rumah sakit habis 10 juta, duitnya siapa? Duitnya siapa? Duitnya yang lainnya kan? Ya duitnya yang lainnya. Kenapa semua orang itu butuh gotong royong untuk saling ngumpulin dana, nanti siapa yang sakit itu dibantuin. Jadi sebenarnya asuransi BPJS itu adalah prinsip gotong royong. Jadi kita saling bantu, dengan uang yang minim kita bisa tercover kesehatannya. Jadi ya 50-50 dong, teman-teman rugi separuh, perusahaan juga rugi separuh. Jadi saling mengisi sih sebenarnya. Jadi kayak transfer resiko kayak gitu. Jadi kan ada orang bilang lah perusahaan asuransinya untung lah. Nanti kalau semisal ada orang baru daftar asuransi tutup usia nih, punya uang pertanggungan, kan dia baru daftar 1 bulan, 1 juta, bulan depan dia meninggal nih, padahal uang pertanggungannya 1 M, itu duit dari mana? Iya, lagian kalau perusahaan asuransi untung, ya kan memang perusahaan memang harus untung. Oh iya. Kalau nggak mau untung ya sedekah aja kan. Sedekah aja. Bukan bikin yayasan. Bikin yayasan. Iya kadang gitu Mbak. Ini mau kita bikin kayak perusahaan asuransinya. Iya. Oh, iya. Padahal kalau secara logika kita berpikir mindsetnya dibenerin dulu ya, mindset ya. Kita lebih ke arah kalau kita itu nanti nggak punya duit, kalau nggak punya proteksi, kita udah punya tabungan, otomatis kita ngambil nih buat sakit dari uang tabungan. Padahal itu tadi mau buat dana pendidikan anak. Kita nggak punya proteksi, mau nggak mau kan kita kepaksa ngambil uang dana pendidikan anak buat berobat kayak gitu. Jadi proteksi ini benar-benar ngamanin income, proteksi ini ada di rentang 5-10% budgetnya ya, 5-10% dari pendapatan kita. Ini ngamanin yang ke 90-95% keuangan kita. Sebenarnya kuncinya di situ sih, punya proteksi. Gitu. Nah itu, terus ini satu lagi, kok ada perusahaan asuransi yang bisa pelit gitu loh Mbak. Nah terus kalau pelit gitu gimana? Maksudnya uang nasabah diganti atau enggak ya? Kasus yang baru-baru pemerintah lagi rame ya. Nah teman-teman dalam memilih produk, kalau pengen punya proteksi selain dari kantor dan juga BPJS, kalau pengen bergabung sama perusahaan asuransi, teman-teman juga harus pastikan perusahaan itu memiliki tingkat risk based capital, RBC biasa disebut. Jadi dia itu punya, kalau sama OJK ditentukan perusahaan asuransi itu 120%. Dia punya dana yang maksudnya bisa dicairin jika terjadi resiko, itu minimal 120% itu bisa gantiin uang nasabahnya.
120% itu maksudnya dari apa? Dari total aset yang dia simpan, yang dari premi dari nasabahnya itu tuh totalnya ada 120% itu bisa buat penggantian kalau terjadi resiko sama perusahaan. Nah, yang terjadi sama beberapa perusahaan yang kemarin pilot ini yang terjadi karena RBC-nya ini, tingkat likuiditasnya ini dia itu mepet banget, ada di angka 123 kayak gitu. Jadi mepet banget. Dan masalahnya lagi sebenarnya kan harusnya bisa ya diganti karena 123. Karena uang investasinya itu nggak benar-benar dikasih ditaruh di dana yang cepat dicairkan. Jadi dia lebih ke arah bantuin bisnis, terus habis itu ada buat aset yang rumah yang sulit untuk dicairkan. Padahal untuk ketentuannya di perusahaan asuransi sendiri itu tuh dana itu harus dikelola di mana likuiditasnya cepat, karena saat dibutuhkan oleh nasabahnya, kliennya itu tuh harus bisa cepat dicairin. Nah, yang terjadi tuh di situ. Jadi teman-teman kalau mau pilih perusahaan asuransi harus jelas di awal dia itu RBC-nya gimana, terus dana kelolaannya kemana. Tapi jelas loh Mbak, itu perusahaan pemerintah loh. Jelas. Nah itu tadi, jelas. Nah itu tadi, tapi kan kita bisa cari ya sebenarnya kemarin ini, tadi kan masalah investasi. Nah itu juga salahnya perusahaan asuransi, ada yang menawarkan bunga tetap. Pasti, bunga tetap sih pasti. Jadi kan sekian nih, nabung sekian, nanti dalam 1 tahun 6 bulan ke depan dapat sekian kayak gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya dalam ketentuan AAJI yang asosiasi asuransi itu sama OJK sendiri itu nggak boleh. Jadi kalau proteksi ya memang kita lebih banyak disimpan ke kayak reksadana, kayak ke saham seperti itu. Jadi teman-teman pastikan benar-benar tahu perusahaan yang akan digabung, kita mau gabung kemana nih sih punya proteksi kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham, itu ada kok di di webnya mereka, itu searching aja kemana aja sih ditaruh dana kelolaan nasabahnya kayak gitu, itu bisa dilihat. Terus RBC-nya tadi berapa sih, minimal 120 ya, itu teman-teman bisa cek juga sih. Jadi nggak hanya ditawarin premi murah terus teman-teman gabung, ditawarin di asuransi untuk investasi teman-teman gabung, itu harus benar-benar teman-teman pelajarin ya, pelajarin banget. Jadi jangan sampai ada kekecewaan lagi karena kita sendiri nggak aware sama kasus-kasus seperti ini. Jadi cuma asal ikut tapi nggak belajar nanti kalau mau baca males karena terlalu banyak pasal-pasal polisnya kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipelajarin sih. Nah teman-teman, sekarang saya akan bantuin teman-teman buat perhitungan gimana sih mendapatkan hitungan buat proteksi kita masing-masing. Ini saya baru bahas tentang karyawan ya. Semisal si karyawan itu dia adalah seorang kepala keluarga, sebut aja Pak Budi, punya istri dan 1 anak. Nah, Pak Budi ini kerja di kantoran, dia punya kesehatan dari kantor, proteksi kesehatan dari kantor ya. Nah, apa sih yang dibutuhin Pak Budi? Pak Budi ini karena memiliki nilai ekonomis, karena punya anak dan istri, dia harus memiliki yang namanya uang pertanggungan. Si istrinya adalah ibu rumah tangga. Penghasilan Pak Budi dalam sebulan itu ada di angka 8 juta. Sedangkan pengeluaran untuk keluarga itu di angka 7 juta. Nah, berapa sih uang pertanggungan untuk Pak Budi yang harus dimiliki? Nah, ini ada hitungannya sendiri ya teman-teman. Uang pertanggungan itu dihitung dari pengeluaran. Semisal pengeluarannya adalah 7 juta, perhitungannya caranya adalah penghasilan bulanan ini akan dikalikan 12 bulan. Lalu dibagi dengan bunga deposito. Semisal bunga depositonya kita ada di angka 6%. Nah, kita hitung. Jadi di sini akan dapat angka 84 ya.
84 juta dibagi 6%. Ini ada di 1, 2, berarti 2. Nah, Pak Budi harus memiliki uang pertanggungan sebesar 1,2 M. Kenapa 1,2 M? Nah, saya akan jelaskan lagi kenapa 1,2 M. Jika terjadi risiko tutup usia untuk Pak Budi akan mendapatkan uang sebesar 1,2 M yang diberikan kepada istri dan anaknya. Jika uang ini keluar, dimasukkan ke bank, didepositoin dengan bunga 6%, setiap bulannya Pak Budi akan menerima uang sebesar 7 juta. Setahun berarti kalau di setahunin Pak Budi dapat sekitar 84 juta. Untuk istri Pak Budi ya yang ditinggalin tadi. Nah, jadi dengan ada tidaknya Pak Budi, si istri dan anak ini dia akan tetap terlindungi uang dari uang pertanggungan Pak Budi. Jadi uangnya yang 7 juta dari Pak Budi tadi itu diganti dari uang pertanggungan Pak Budi yang dimasukkan ke bank dengan bunga sama nih 6% ya. Jadi itu gunanya kenapa teman-teman untuk yang kerja tetap harus memiliki proteksi, apalagi proteksi untuk uang pertanggungan. Gunanya untuk menjaga kestabilan agar kehidupan orang yang orang yang bergantung sama kita itu tetap dapat kehidupan dengan ada atau tidaknya teman-teman semua. Itu aja sih. Nah, itu kalau yang 7 juta itu maksudnya pengeluarannya udah termasuk pengeluaran investasi atau enggak? Kalau pengeluaran ini biaya hidup ya. Sebenarnya investasi itu kan maksudnya kalau investasi kan berarti bukan hal yang pokok. Kalau biaya hidup ini kan lebih ke arah ada biaya sekolah anak. Terus habis itu ada biaya untuk ada cicilan. Aku masukin sementara di sini ya, ada cicilan yang pasti harus dibayarkan ya. Terus ada biaya listrik, biaya makan. Nah, itu teman-teman bakalan tetap dapat penggantian. Semisal teman-teman memiliki yang namanya proteksi uang pertanggungan tadi dari pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya sebesar 7 juta. Jadi teman-teman buat yang belum punya proteksi, teman-teman bisa menghitung atau mungkin miliki semisal terlalu gede itu minimal teman-teman nyicil lah. Apalagi sekarang kayak di ada masalah COVID ya. Itu kan sekarang resikonya ada hidup dan mati ya. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang bisa bertahan kalau kena COVID. Nah, itu teman-teman bisa nanti punya uang pertanggungan itu gunanya untuk kelangsungan hidup teman-teman yang ditinggalkan, untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk istri, untuk anak, itu penting banget. Dan ini bukan doain mati enggak, tapi buat kelangsungan kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Jadi teman-teman kesimpulannya buat yang karyawan harus memiliki yang namanya proteksi, baik itu tadi dari kantor, oke lah, paling tambah untuk uang pertanggungan. Kalau untuk teman-teman yang memiliki keluarga lain nggak ditanggung sama kantor, teman-teman tuh bisa pakai, kalau kemahalan di asuransi atau insurans, teman-teman bisa punya yang namanya BPJS, udah disediain sama negara. Jadi pentingnya teman-teman punya proteksi adalah untuk melindungi income ya. Sekian sih sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, dadah.